Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Pagi ini saya kaget banget. Saya banyak sekali terima DM di Instagram saya. Yang DM saya itu puluhan orang. Saya kaget kok tumben ada puluhan orang mention saya. Dan rupanya mereka menyebutkan satu poin yang sama, yaitu ada seorang pria berinisial A, usia masih 27 tahun, bunuh diri gara-gara bermain saham. Ya, saya ulangi, bermain saham. Banyak yang tanya, suruh saya mengulas, Pak, ini bagaimana? Kita juga tahu bahwa saham ini lagi naik daun tahun 2020 gara-gara pandemi. 2021 banyak anak-anak muda sekarang berprofesi sebagai trader saham. Dan ini mengapa kok menjadi bunuh diri? Nah, kita akan ulas dari sudut pandang saya setelah yang satu ini. Baik, sebelum saya mengulas, saya mau baca dulu beritanya. Dari CNBC, Jakarta, CNBC Indonesia. Seorang pria berinisial A, usia 27 tahun, tewas setelah loncat dari salah satu apartemen di Setiabudi, Jakarta Selatan. Ya, kita tahu ini pasti ibu kota. Ya. Senin 22 Maret 2021 siang. Jadi kejadiannya ini Senin yang lalu. Polisi masih menyebut korban punya masalah ekonomi karena main saham. Nah, saya tidak mau membahas lebih lanjut karena ini baca berita, jadi saya biarkan selesaikan beritanya ini terlebih dahulu. Kapolsek Setiabudi AKBP Yogen, Heros Baruno mengatakan Polsek Setiabudi mengetahui hal itu dari keluarga korban. Menurut keluarga, korban sering terdiam beberapa hari terakhir. Nggak ada interaksi. Kalau dari pihak keluarga menyatakan akhir-akhir ini sering diam, kemungkinan ada masalah keuangan, karena korban main saham kayaknya. Jadi kata main saham itu di masyarakat kita itu masih cukup populer ya. Jadi apalagi di wartawan kalau menulis itu paling gampang ngomongnya main saham gitu. Karena wartawan juga kemungkinan besar kan mereka itu kejar tayang ya, cari berita. Mereka juga key performance indikatornya ditentukan dari berapa banyak berita yang terkumpul selama satu hari. Ya wartawan begitulah ya pekerjaan mereka. Sehingga mereka tidak terlatih untuk istilah-istilah yang benar gitu. Jadi ya pokoknya istilahnya main saham lah. Nah, cuman masih dari motif bunuh dirinya tapi kemungkinan masalah keuangan. Dan itu sangat mencurigakan di apartemen A sering berkunjung. Misal apartemen tersebut bukan miliknya tapi milik tantenya. Jadi ya saya tidak mau berandai-andai tapi yang pasti kemungkinan itu bukan rumahnya sendiri. Nah, sudah tantenya datang, kita sudah cek dalam apartemen. Di kamar apartemen nggak ada yang mencurigakan. Saat ini jenazah A sudah dibawa ke Polri. Nah, yang menjadi masalah adalah si A ini jatuh tapi mayatnya terburai. Sehingga ada yang kakinya kena ke pedagang nasi goreng, kemudian tangannya ada yang ke PKL karena di daerah Setiabudi itu kan memang kawasan apartemen kan biasa ya, di depan itu ada PKL ya. Sehingga ya tentu itu sangat membuat syok. Dan banyak PKL juga bilang waktu jatuh itu mayatnya seperti ada bom yang meledak. Nah, kemungkinan besar saya tidak tahu ya, itu polisi yang bisa menyelidiki. Tapi kalau memang mayatnya sudah terburai, ya kemungkinan besar mungkin ada unsur bisa meledakkan diri kalau sampai terburai. Karena kalau mayat jatuh dari ketinggian biasanya dia cuman memang patah tulang, badan pecah, tulang remuk semuanya. Tapi kalau sudah sampai terburai, itu kemungkinan memang ada ledakan. Ya, tapi itu masih diselidiki polisi, saya tidak mau berasumsi. Nah, poin saya tidak mau menyelidiki berita kriminalnya karena channel ini bukan channel kriminal. Tapi kata main sahamnya ini yang mau saya ulas. Nah, saya udah bahas di Instagram, ada baiknya di sini saya akan bahas. Kembali ke kata main saham, seperti video saya sebelumnya, mengapa saya tidak mau bermain forex ya. Video itu menuai reaction yang cukup banyak. Ya, kan saya sudah jelas di teman, main forex ya. Ya kan sudah sangat jelas gitu. Jadi bukan berprofesi sebagai trader forex yang profesional. Nah, kata main ini memang kata yang terlalu lazim ya.
bahasa yang terlalu umum di masyarakat kita. Saham itu apa sih? Kembali lagi, Anda lihat saya banyak sekali edukasi video saham, terutama bersama Pak Tony. Saya itu saham itu apa sih? Saham itu adalah komoditi atau benda, ya. Cuman misalkan kalau selama ini kita itu kalau beli barang di pasar, contohnya telur kita beli 100 biji, ya. Tapi kita uangnya cuma punya kemampuan 2 biji. Ya sudahlah, kita belilah 2 biji itu, kita beli, kita jual, ada uang lebih baru kita beli lagi 2 biji. Nah, saham itu seperti itu. Ya, jadi masyarakat kita itu masih awam dengan bahasa saham. Nah, saya di sini perjelas ada 3 pelajaran berharga yang kita bisa pelajari dengan kata main saham. Jadi sekali lagi ini mungkin bahasa daripada wartawan yang mungkin kurang jelas. Poin pertama pelajarannya adalah kata bermain itu adalah sebuah kalimat yang sangat berbahaya. Apalagi menyangkut masalah keuangan. Terlebih-lebih zaman sekarang kemudian akses informasi baik masalah dunia keuangan sangat luas. Maka wartawan mendiskreditkan ke salah satu instrumen investasi yaitu saham. Padahal sangat banyak instrumen keuangan yang diakui oleh OJK dan Bapepti dalam hal ini. Bila membeli sesuatu yang tidak Anda pahami, itu namanya judi, termasuk saham. Anda nggak tahu, Anda mau beli emiten apa, Anda mau invest emiten apa, Anda ikut-ikutan teman, ikut-ikutan kata broker. Anda tidak pelajari fundamental perusahaannya, Anda juga tidak kenal karakteristik pemiliknya, Anda juga tidak paham industrinya. Sehingga minimnya informasi itu Anda beli untung-untungan seperti beli kucing dalam karung, berharap sahamnya naik. Nah, itu namanya gambling, itu namanya judi. Ya, kalau saya ini kan selalu saya sudutkan diri saya bukan trader. Saya ini investor karena saya nggak punya waktu mengamati pergerakan saham. Saya itu investor, saya tahu industri bagus, saya invest. Saya lihatnya kapan? 5 tahun, 10 tahun ke depan, itu saya. Nah, anak muda sekarang nggak bisa BPJS, beli pagi jual sore. Ya kan, lihat baru beli sekarang langsung dilihat mau naik atau turun. Nah, itu trader namanya, saya sudah bilang. Jadi bila beli sesuatu dan Anda belum paham resikonya serta seluk-beluknya, itu namanya investasi. Jadi kalau kita paham, maka itu namanya investasi. Nah, investasi terbesar saya di mana? Ya jelas di usaha saya sendiri. Saya tahu karakteristik bisnis saya tahu industri saya terjun di bisnis ini udah lebih dari puluhan tahun. Maka uang terbesar saya investasikan di bisnis saya sendiri. Kalau syukur-syukur nanti perusahaan kami akan IPO, ya kita doain ya semoga nggak sampai tahun 2025. Ya tentu emiten terbesar yang akan saya invest adalah emiten saya sendiri, ya kan? Ya kita doain ya. Jadi kata bermain sudah jelas high risk dan tidak dibekali persiapan mental capital gain atau modal awal itu loss. Jadi teliti barang sebelum memberi. Nah yang kedua, ini poin yang saya mau sampaikan. Saham itu tidak sama dengan forex. Tidak sama dengan indeks, tidak sama dengan futures, tidak sama dengan options, tidak sama dengan cryptocurrency. Jadi semua memiliki karakteristik masing-masing. Tapi karena ini yang memberitakan media dan minimnya info yang di blog adalah bunuh dirinya karena tanpa mengenal sebab dengan jelas penyebabnya, hal ini sahamlah yang menjadi kambing hitam. Jadi seolah-olah gara-gara saham pemuda ini bunuh diri. Sama seperti pesawat, gara-gara Lion Air semua bunuh diri. Tapi ratusan ribu Lion Air yang telah menerbangkan orang dengan selamat, kok nggak diberitakan. Jadi saya rasa kurang fair kalau mendiskreditkan industri saham. Nah, jadi oleh sebab itu, padahal bisa jadi bukan saham, tapi salah satu instrumen tersebut. Tapi karena wartawan yang nulis, ya udah cepet-cepetan yang wartawan taunya saham ya saham, atau cuman dengar dari masyarakat sekitar kalah main saham, ya udah saham yang ditulis gitu. Karena wartawan juga kejar berita. Nah yang ketiga, anak muda di seluruh dunia semua pengen cepat kaya raya, naik mobil mewah, punya rumah mewah keliling dunia. Tidak terkecuali si A ini. Nah saya khawatir si A ini adalah orang yang mungkin tidak punya pekerjaan, seorang introvert, tiap hari menganalisa, ya kan, terus kemudian salah pilih instrumen, uangnya satu-satunya, mungkin pinjem pula, kemudian menggunakan plafon peminjaman, selesai sudah. Mungkin orang itu punya riwayat introvert, karena orang yang bunuh diri itu pernah ada sebuah penelitiannya, memang dia punya sebuah gangguan kejiwaan. Nah itu yang jadi masalah.
Tapi anak muda rasanya pengennya tidak dibekali dengan persiapan mental yang cukup. Semua pengen cepat tajir tapi tidak siap rugi. Mengapa fundamental itu penting di setiap lini bisnis, usaha maupun investasi? Kalau untung-untungan namanya judi besar-besaran. Jadi pesan saya, teliti sebelum membeli, pelajari sebelum seksama. Pelajari yang seksama sebelum Anda memutuskan menaruh uang Anda tersebut. Kalaupun Anda ingin nggak pusing, Anda masih punya pekerjaan, tidak mau jadi seorang trader, sekali lagi nggak masalah ya, trader itu kan profesi, investor itu mindset. Saya sering bilang itu. Jadi saya menghormati profesi trader, tapi kalau Anda bukan seorang trader, Anda pengen menaruh sedikit telur dalam tanda kutip investasi Anda di portofolio saham, sah-sah aja. Belilah saham yang menurut saya blue chip, fundamentalnya bagus, taruh aja di sana, nanti biar saham itu berkembang. Capital gain-nya dapat, yield-nya dapat, siapa tahu dapat dividen, kita juga tidak tahu. Jadi membeli saham itu kan sama seperti kayak kita membeli apartemen atau membeli ruko. Ya, nanti kita hasil sewanya itu kan yield-nya. Ya, sama seperti itu. Ya, jadi kalau kita tahu tempatnya bagus, why not? Kita bisa taruh di jangka panjang. Ya, jadi bijak sebelum membeli. Terima kasih. Demikian review saya untuk berita kali ini. Sukses selalu. Jangan lupa like-nya. And always salam hebat luar biasa.